Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel Adnan Putra. Ya udah lama nggak update ya karena kesibukan mungkin di saat ini waktu kosong. Insya Allah akan update dah. Punya berita seharusnya yang saya bahas rencana tambah politik karena kita akan menuju kontestan politik ya. Hari politik tahun politik 2024 pilkada, pileg, pilpres. Intinya saya akan bahas politik yang menurut pendapat saya aja karena saya suka politik. Dan juga saya akan bahas beberapa berita viral mungkin konkret yang dikit-dikit aja yang pas saja yang terjadi sekarang kan yang viral yang sangat kesel dan juga bahas bola yang kesel juga. Jadi ini sekarang kita khusus ke masalah hukum. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja bahas ke topik selanjutnya. Oke, kita akan membahas tentang salah satu artis yang melakukan KDRT terhadap penyanyi dan istri dari artis tersebut suaminya bernama Rizky Bilar diduga melakukan KDRT. Ya di sini kita lihat KDRT masih banyak ya, masih banyak terjadi di seleweran masyarakat yang terjadi. Mungkin banyaknya faktor-faktor yang membuat kenapa KDRT ini bisa terjadi. Nanti saya akan bahas faktor-faktornya ya lebih singkat lah, nggak perlu lama-lama, dan juga apa solusinya ya. Ya pertama kita langsung saja KDRT. Ya di sini KDRT yang dilanggar oleh Rizky Bilar adalah pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Jadi sebelum kita masuk ke sana, jadi KDRT ini udah menjadi undang-undang khusus ya, undang tindak pidana khusus, dan juga KDRT ini hanya bisa dilakukan dengan delik aduan. Nah, jadi kalian harus paham kalau KDRT ini harus dilakukan dengan delik aduan. Jadi kalau ada yang melapor itu nggak bisa kalian lakukan. Misal kalian ada melihat ada KDRT, kalau kalian melapor nggak bisa. Kalau melapor tuh keadaan boleh lah, tapi kalau untuk misalnya kekerasan rumah tangga itu hanya boleh dilakukan oleh korban itu sendiri yang merasa dirinya terancam atau kena penganiayaan psikis di dalam rumah tangga, misalnya suami istri, anak, dan lain-lain. Jadi KDRT ini saya ingatkan lagi hanya bisa diadukan oleh orang yang bersangkutan, misalnya terjadi di rumah tangga suami istri dan istri itu nggak bisa, sanak saudara nggak bisa. Mungkin itu pertama ya. Dan juga KDRT ini khusus di tindak pidana tersendiri, misalnya kayak undang-undang BNN, undang-undang narkoba, tipikor, dan lain-lainnya. Ini satu tindak pidana khusus ya. Dan selanjutnya yang diancam oleh Rizky Bilar ini adalah pasal 44 nomor Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun. Apabila ya menyebabkan luka berat maka ancamannya 10 tahun. Kita lihat kabarnya rahang si Lesti geser kiri dan dia dilempar, dicekik. Mungkin kita akan lihat gimana visumnya nanti, kabar selanjutnya akan dilanjutkan atau gimana kan. Kok satu lagi
pengaduan itu bisa cabut. Nah, itunya kalau laporan dari proses. Nah, kalau pengaduan kan bisa cabut. Misalnya kalau terjadi ya mediasi atau gimana, cabutlah, bisa kan. Itu tentu pihak yang korban ya. Tapi kalau Lesti lebih ke arah ke arah ya lanjutkan aja lah, tapi Diana ya meskipun udah minta maaf kabarnya jelas udah datang yang menjenguk Lesti ya. Nah, mungkin itu menjadi pertimbangan Lesti atau gimana, mungkin kita lihat aja ke depannya. Lanjut, di sini kita akan menjelaskan ya apa isi pasal 44 ayat 1 itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun itu ya. Isi pasalnya, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Ingat, penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Itu hati-hati. Jadi KDRT ini sangat itulah terjadi. Kadang ada KDRT itu ditutupi, yaudah kita sabar menghadap. Kadang udah penjaga mengadu kan, tapi kadang ada orang yaudah. Kadang KDRT ini bisa ada fisik dan non fisik. Jadi kalau fisik itu ya pukul dah, fisik. Kalau non fisik itu verbal nah. Kata-kata kotor, kata-kata menyakiti, kata-kata sara, kata-kata yang menyakiti non fisikis nih hati kita, itu bisa dikatakan udah KDRT, udah merendahkan martabat itu kan. Kata kasar, kata keras, marah dan sebagainya, itu bisa jadi dikatakan KDRT. Lalu ya itu aja mungkin dari penjelasan dari pasal tadi. Dan di sini juga dalam lingkup rumah tangga ya. Tapi kalau usaha rumah tangga kita, usaha rumah kita itu ya tunggal orang kita urusin nggak mungkin ya. Rumah tangga kita sendiri intinya ya terjadi. Tapi kalau rumah tangga orang bisa buat tengkar kita itu nggak bisa, kita ngadu itu urusan dia yang mau ngadu atau kita urusan kita. Oke, jadi sekalian tetangga. Nah, kita kembali faktor-faktor yang ini kan menurut pendapat saya, atau mungkin ada yang lebih paham dari saya, silakan di komentar. Nah, saya sih kalau faktor KDRT ini mungkin selingkuh yang terjadi sih, kabarnya selingkuh ketahuan BEM bis. Kedua, kata ekonomi sih kadang-kadang. Kalau udah masalah ekonomi ini, badan panas dingin, udah rumah tua tidak, jadi udah bagi kondisi sekarang kayak gini, harga naik semua, darah naik semua di rumah, kondisi kayak gini, lampiaskan ke rumah tar banting sini banting sana, terjadi keriupan. Kedua, ini ketiga mungkin karena terpaksa. Kadang kan ya itulah kadang-kadang disuruhkan nggak cocok, saya ada opsi jadi kadang kurang dia, jadi ada susah. Motor sampah karena ketidakcocokan dalam rumah tangga sebelumnya. Karena kita tahu kan selalu hubungan itu harus
balance ya, karena udah dijodohkan kadang nggak balance ya, terpaksa. Mungkin keempat karena faktor biologis saya mati karena ya namanya itu kebutuhan ya udah dikasih mau itu laki perempuan sama sih, kadang dipaksa atau gimana kan dilahirkan, katanya ada di RKUHP diundangkan tentang nggak boleh memerkosa gitu, istri ya tepat tuh kan saya pernah bahas itu di channel itu ya, memerkosa di rumah tangga. Oke, lihat aja di channel saya sebelumnya tentang pasal kontroversial ya di RKUHP. Dari faktor biologis kita bisa main KDRT, kadang memaksa, kadang nggak dilayani, itu emosi kan, kadang nggak diberikan, itu menjadi faktor. Jadi mungkin itu aja yang saya ketahui nih faktor-faktor tersebut ya. Mungkin banyak faktor lain, kalau kalian ingin menambahkan silakan di komen. Dan juga masalah yang terakhir apa namanya solusi. Jadi kalau solusi sih kalau menghindari KDRT ya bicara baik-baik, serius, musyawarah gitu. Jadi apa-apa itu bisa dituduh selingkuh gimana, kalau misalnya kan kadang kalau mungkin si pada situ udah capek kan dituduh selingkuh asal kalau tidak ya ngamuk kan. Mungkin emang Susi yang bisa selingkuh, mungkin bilang baik-baik apa ini benar atau tidak. Saya kalau nggak saling percaya ya udah habis, nggak perlu dengan fisik kan dituduh selingkuh. Kita udah jelaskan, nah bisa, tapi kalau benar itu kan tidak cocok, jangan sampai ke fisik. Udah jangan sampai ke fisik, ke pidana akhirnya. Tapi kalau udah tidak dicocokkan dalam hubungan itu udah habis. Menurut saya gitu sih, nggak ada pengalaman. Dan juga kedua tadi ya masalah yang lain, ekonomi ya semua musyawarah sih, gimana faktornya, gimana ke depannya, gimana sekarang ke depannya apa target. Tapi kalau kita udah lapis ke visi gimana, misalnya nggak bisa nggak nyaman di rumah, udah tinggal keluar daripada kita melampiaskan hal-hal yang tidak inginkan kan ya. Karena jelas-jelas aja kalau itu ini enggak tidak saya apa suami gimana nih posisi gini pagi. Mungkin kalau orang kayak kita bisa sih tapi kalau udah dari luar public figure kan udah contoh tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Jadi itu sih menurut saya itu jadi pelajaran untuk semuanya. Mungkin Indonesia akan lebih baik bukan menghilangkan KDRT di saat ini. Berlapanglah hati meskipun ya kondisi ekonomi yang tidak menentu, yang ya apalagi 2003 kita nggak tahu ya apa yang terjadi nanti. Ya kita tetap sabar menghadapi ya proses ini sebagai keluarga. Yuk sama-sama baik di dalam diri kita dulu, keluarga dan teman-teman dan semua dan Indonesia ini, kuatkan diri menghadapi proses ini ya. Satu faktor ekonomi ya bicarakanlah baik-baik ekonomi dan logis ya, kita bicarakan baik-baik. Kalau udah komunikasi pasti bisa lancar. Inti dan soal itu komunikasi lancar pasti tak ada dengan fisik.
kalau udah pasti orang ada bisa diselesaikan dengan bicara, pasti bisa ada sesuatu. Oke, pasti ada, itu intinya, pasti ada solusinya dengan bicara baik-baik. Kalau belum bisa dia ya udah keluar jadi kesibukan lain. Itu aja mungkin sih yang bisa bicarakan, mungkin itu satu sisi. Terima kasih. Mungkin ada suara-suara yang perlu aja orang lagi syuting. Mungkin itu aja. Sorry kalau ada suara yang nyebelin, yang bener. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton. Oke.